Selamat. Luar biasa gue bisa diundang di hadapan para mahasiswa, gue seneng banget. Karena di mahasiswa kita ngomongin tentang negeri ini dong, ya bener gak? Kemarin gue pernah stand up comedy di banyak kalangan. Salah satunya gue pernah stand up comedy di depan KPK. Luar biasa ya, dan itu sebenarnya biasa aja. Luar biasanya tuh ketika gue dapet callingan dari manajer gue, Bang, besok dipanggil KPK. Untung gue bukan pejabat ya. Kalau pejabat gue pasti paling langsung pingsan tuh hari itu. Karena bagi pejabat itu lebih menakutkan dipanggil KPK bahkan dibandingkan dengan dipanggil Tuhan. Jadi kalau ada pejabat dipanggil KPK, si itu dipanggil KPK, wah masa? Tapi habis itu dipanggil Tuhan, oh ya udah waktunya itu. Karena kalau dipanggil KPK dia bisa nyeret-nyeret temennya, makanya pejabat itu pada takut. Kalau dipanggil Tuhan dia nggak bisa nyeret-nyeret temennya. Tuhan panggil juga dong dia, nggak bisa. Emang gua KPK kata Tuhan kan. Dan itulah hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia itu bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Hukum di Indonesia itu mencari siapa yang mau disalahin. Kalau lu berantem sama istri lu, kalau gue ya udah punya istri, gue berantem sama istri gue bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi siapa yang ngaku salah duluan. Makanya di sini cowok-cowok kalau berantem sama cewek, lu ngaku salah aja, biasanya selesai masalahnya. Iya kan? Misalnya diajak, sayang itu ada film baru kita nonton yuk, aku yang salah sayang. Itu yang terjadi ya. Dan kita tuh sebenarnya, gua dan gue yakin kalian semua karena kalian mahasiswa, lu pasti merindukan Indonesia yang cerdas, Indonesia yang jujur. Gua merindukan banget. Gua kalau semua orang cerdas, tukang beca cerdas, penjaga tol cerdas tuh enak, apalagi kalau jujur. Ya kalau penjaga tol cerdas dan jujur, lu bayangkan ya, orang masuk tol macet kan biasanya nanya, Pak, Mbak, kenapa macet? Ya kalau dia cerdas dan jujur, dia pasti jawabannya cerdas dan jujur dong. Kenapa macet? Kenapa macet? Bapak tahu nggak? Mobil bapak itu masih kredit. Kredit mobil itu gampang, makanya macet. Bapak tahu? Di depan nggak ada kecelakaan. Nggak ada kecelakaan. Kecelakaan itu pada sistem perekonomian kita. Wow. Gokil di penjaga tol gitu kan? Ya itu ya sebenarnya kita merindukan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Lu lihat acara TV kita. Acara TV kita banyak yang nggak benar, kecuali stand up Metro TV ya. Biar dipanggil lagi. Gua teliti sebenarnya orang Indonesia ini banyak yang udah nggak percaya mitos. Seperti mitos angka 13. Angka 13 ini udah nggak ada yang percaya bahwa itu adalah angka sial. Udah nggak ada yang percaya. Tetapi kenapa gedung-gedung nggak ada lantai 13? Karena pemilik gedung takut kalau dibuat angka 13, lantai 13, nggak ada yang mau nyewa di situ. Sebenarnya yang nyewa juga udah nggak percaya. Ya, tapi kalau dia nyewa di lantai 13, takut nanti usahanya bangkrut karena nggak ada yang mau datang ke situ. Sebenarnya yang mau datang juga nggak masalah lantai 13, hanya mau datang ke lantai 13 ya udah nggak ada gitu. Jadi sebenarnya ini lingkaran. Semuanya udah nggak percaya, tapi sistemnya membuat seperti itu. Kita percaya selalu menyalahkan rakyat Indonesia. Katanya rakyat Indonesia itu malas. Enggak men, rakyat Indonesia adalah rakyat masyarakat yang paling rajin. Kita menurut survei adalah orang-orang yang paling cepat bangun pagi. Kita jam 4, jam 3, bahkan kalau misalnya puasa, jam 2 orang Indonesia udah bangun. Dan bangsa mana yang bangun jam 2 untuk makan, joget dulu? Nggak ada men, cuman di Indonesia. Nggak ada lu mau makan, hehehe, nggak ada men, cuman di Indonesia. Dia kita adalah orang yang rajin. Kenapa bangsa kita seperti ini? Ini karena masalah sistem. Orang Indonesia kalau pergi ke Singapura, mereka ikut disiplin. Di Singapura ada aturan makan permen karet lu didenda $500 Singapura. Hampir 5 juta dendanya lu makan permen karet doang. Dan orang Indonesia nurut, nggak makan permen karet selama di Singapura. Berarti orang Indonesia bisa diatur dong. Kalau sistemnya benar. Dan orang bule kalau datang ke sini ikutan kacau, mereka ikutan nyogok, mereka ikutan ugal-ugalan naik motor. Gue pernah ke Bali ada motor, wah nyerimpet gue, gue kaget kan. Dasar lu orang Indonesia, dia buka helm. Orang bule men. Jadi orang bule kalau di sini juga ngaco. Dan kita tuh selalu menyalahkan teknologi, karena ada teknologi. Ini nih, anak-anak SMP pada bikin video mesum. Sebenarnya yang disalahkan tuh bukan teknologi, karena gue yakin orang Indonesia atau orang di seluruh dunia udah mesum dari dulu. Hanya nggak di depan kamera. Betul nggak? Gue yakin kalau kamera digital itu ada di zaman Ken Arok, pasti ada Ken Arok sama Ken Dedes 3GP, pasti.
Yang videoin siapa? Empu Gandring. Yang dimasukin apa? Keris. Wow. Dan katanya ya, dan kita selalu menyalahkan teknologi. Dan sekarang katanya di kelas-kelas mau dipasang CCTV supaya tidak bikin lagi video kayak gitu. Emangnya dia tidak bisa cari lokasi syuting yang lain? Anak SMP sekarang pinter, men. Dan kita menyalahkan teknologi, pendidikan agama, pendidikan akhlak. Menurut gua, yang salah itu pemimpinnya. Pemimpinnya juga bikin ya masyarakatnya niru dong, bener gak? Apalagi untuk laki-laki. Laki-laki kelamin itu seperti punya otak sendiri, punya kebijakan sendiri. Dia itu seperti perusahaan dalam perusahaan, negara dalam negara. Jadi kalau lu Itali, dia tuh Vatikan. Dia punya kebijakan sendiri. Kayak gua ya, gua tuh udah nikah. Kadang-kadang sama anak-anak gua, sama istri gua kalau weekend kita berenang. Kita berenang gitu. Gua udah tanamkan I'm a married man. Gua nggak boleh macem-macem nanti di kolam renang. Tapi kalau ada cewek seksi lewat pakai baju renang, gua bilang I'm a married man. Dia bangun sendiri. Dia punya kebijakan sendiri. Pemberontak, separatis. Sama gue Semi.